Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Permatasari, NIM 1803095 dari Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang. Di sini saya akan membacakan visi serta misi dari Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang. Visi misinya, program studi fisioterapi Widya Husada Semarang tahun 2035 menjadi program studi yang unggul di bidang terapi latihan. Misi program studi Diploma 3 Fisioterapi Akfis Widya Husada Semarang adalah 1. Melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi yang mampu menghasilkan fisioterapi unggul di bidang terapi latihan. Kedua, melaksanakan penelitian berbasis terapi latihan serta mengaplikasikannya dalam pendidikan dan pelayanan klinis fisioterapi. Ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis terapi latihan melalui komunikasi, informasi, edukasi, dan pelayanan. Teman-teman, di sini aku mau menjelaskan dan mempraktekkan tentang kasus penyakit asma bronkial. Nah, apa sih asma bronkial itu? Asma bronkial adalah sebutan lain untuk penyakit asma umum yang disebabkan oleh peradangan inflamasi dalam saluran udara atau bronkus. Peradangan ini kemudian mengakibatkan bronkus menjadi bengkak dan mengalami penyempitan serta memproduksi sputum atau lendir yang terlalu berlebihan. Tanda dan gejala asma bronkial secara umum itu serangan asma muncul ketika saluran udara mengalami peradangan dan tersumbat. Gejala ini beragam. Satu orang dengan orang lainnya dapat berbeda, termasuk tingkat keparahannya, durasi serangan, hingga frekuensi atau sering kambuhnya. Bisa saja mengalami pada saat atau setelah melakukan aktivitas yang berat atau pada saat malam hari. Nah, beberapa ciri-cirinya gejala yang dialami oleh pasien yang mengalami asma bronkial. Salah satunya ada batuk keras. Batuk yang keras adalah gejala paling umum dari asma bronkial. Batuk dapat berupa batuk kering atau batuk berdahak. Batuk pada asma itu cenderung memburuk ketika malam hari. Terus yang kedua, timbul suara mengi. Suara mengi itu satu dari sekian gejala asma yang dapat dikenali, yakni suara mengi itu timbul ketika seseorang atau pasien tersebut melakukan ekspirasi ataupun inspirasi. Jadi suara mengi itu terdapat bunyi ngik ngik setiap kali menghembuskan nafas dan menarik nafas. Meski begitu, bukan berarti seseorang dengan mempunyai suara mengi dapat dinyatakan bahwa dia mengalami asma bronkiale. Itu tidak. Pasalnya, mengi juga dapat menjadi gejala dari penyakit lain seperti penyakit paru-paru obstruktif,
paru-paru obstruktif kronis, PPOK, dan pneumonia atau infeksi paru-paru. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya itu ada sulit bernapas dengan lega. Jadi kalau misalnya kayak sering ngerasa kehabisan napas atau ngos-ngosan, mungkin sering kesusahan menarik atau menghela nafas panjang karena saluran napasnya menyempit dan tersumbat oleh banyaknya sputum yang diproduksi. Dada sesak, ciri-ciri keempat. Seperti ada yang merasa diikat oleh tali yang erat-erat. Dan Anda juga merasakan seperti adanya kekakuan dan ketegangan di area dada. Nah, kondisi ini yang membuat Anda sulit untuk bernafas lega. Pada kasus yang paling parah dalam gejala asma bronkial itu kesulitan untuk berbicara, makan, dan tidur karena merasakan sesak nafasnya. Terus bibir serta ujung jari kaki dan tangan membiru, terlihat membiru. Terus jantung berdebar-debar, tampak lemas dan lesu, pusing yang tak kunjung hilang. Gejala dari khas asmanya itu semakin terlihat jelas. Serta inhaler tidak dapat atau tidak mampu untuk meredakan gejala yang ada. Jadi harus benar kayak di nebulizer, terus harus melakukan intervensi fisioterapi lainnya, yaitu dengan cara breathing exercise. Nah, untuk prakteknya saya akan mempraktekkan bagaimana cara breathing exercise. Selamat sore Mbak Menik. Perkenalkan, nama saya Septi, saya seorang fisioterapis. Di sini saya mau menanyakan keluhan yang Mbak Menik derita selama Mbak Menik berdasarkan sakit yang Mbak Menik alami, yaitu asma bronkial. Dalam seminggu Mbak Menik merasakan sesak nafas dan batuk berapa kali? 6 kali. Terus Mbak Menik pernah nggak sih kalau malam itu sering bangun gitu? Seberapa sering? Hampir setiap hari kah dalam seminggu itu? Setiap hari. Setiap hari. Seberapa sering Mbak Menik menggunakan obatan yang dihirup, inhaler yang dihirup lewat hidung, atau mungkin disemprotin ke mulut, atau mungkin belum pernah, atau hanya minum obat-obatan tablet yang ditelan? Inhaler paling 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali dalam sehari atau Sehari. sesekali aja? Sehari. Apakah asma yang Mbak Menik milikin itu bikin Mbak Menik tuh merasa terganggu? Terganggu. Dari data yang sudah saya dapat, di sini saya akan memberikan intervensi atau pelayanan fisioterapi dengan breathing exercise. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan sebuah intervensi fisioterapi dalam kasus asma bronkiale. Di sini saya akan melakukan intervensi breathing exercise. Sebenarnya banyak beberapa cara yang dilakukan atau mengintervensi pada kasus asma bronkiale, yaitu bisa dengan nebulizer dan breathing exercise yang akan saya praktekkan ini. Ya. Ayo Mbak, posisinya duduk tegap, kemudian berada di kursi yang stabil ya. Sebenarnya kursi yang stabil, yang rata, yang datar, tidak seperti di sofa gitu. Kemudian letakkan tangan Anda berada di atas perut
Nah, setelah itu bernafaslah melalui hidung. Tarik nafas, dan rasakan perut Anda mengembang dan mengempis. Jangan ditahan, relax aja nggak apa-apa. Terus nanti diseimbangin antara kedua bahu dan lengannya. Dibikin relax aja sampai mendapatkan pola pernapasan yang diinginkan. Ayo Mbak ulangin lagi. Tarik nafas, jangan ditahan, relax aja, dibikin nyaman. Sambil merem nggak apa-apa buat biar meresapi gitu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, ikutin irama saya ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Ya. Breathing exercise ini bisa dilakukan ya dalam sehari bisa 2-3 kali pengulangan, disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan pasien. Jika pasien dan pastinya pasien melakukan tidak sedang dalam keadaan asma kambuh dan tidak sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan gitu loh. Wanna ride me, 'cause you found me.